Dan dalam kesempatan ini saya akan mengundang Bapak Kapolda Irjen Polisi Dr. Andes Nana Sujana untuk menyampaikan beberapa pesan untuk masyarakat di Jakarta. Pak Kapolda, kami persilahkan. Baik, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam Om Swastiastu. Tadi kita sudah menyimak bersama atau mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta terkait dengan pembatasan kegiatan ataupun aktivitas di masa PSBB. Jadi ini merupakan kelanjutan daripada 14 hari ke depan ya, kita melakukan perpanjangan ini. Saya selaku Kapolda Metro Jaya tentunya mendukung sepenuhnya kegiatan ataupun perpanjangan aktivitas, saya ulangi, dari pembatasan aktivitas masa PSBB selanjutnya ini. Kami Polda Metro Jaya beserta dengan jajaran tentunya akan memaksimalkan dan memasifkan upaya-upaya dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan yang sudah disampaikan tadi. Tentunya pemaksimalan, kemudian dan kami akan melakukan secara masif beberapa kegiatan-kegiatan tadi yang disampaikan, dan kami akan terus melakukan upaya-upaya dalam hal ini pencegahan juga terkait dengan edukasi, kemudian sosialisasi, juga terkait dengan plotting anggota di keramaian. Kemudian ada hal yang perlu kami sampaikan, yaitu terkait dengan operasi justisi. Jadi sesuai dengan perintah ataupun arahan Bapak Kapolri bahwa dalam waktu dekat kami akan melaksanakan operasi justisi yang dalam pelaksanaannya nanti bersama-sama dengan Pemda, kemudian TNI, Kejaksaan, dan juga Kehakiman. Jadi operasi justisi ini mendasari instruksi Bapak Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan. Juga kami mendasari Peraturan Gubernur nomor 78 tahun 2020, juga hal yang sama tentang pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan. Jadi mendasari hal ini kami tentunya dengan tadi yang kami dengan instansi terkait akan melaksanakan operasi justisi. Hal ini kami lakukan sebenarnya semuanya untuk dalam rangka lebih menertibkan kembali, lebih meningkat agar masyarakat lebih berdisiplin untuk mematuhi protokol kesehatan. Semuanya ini kami lakukan untuk masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan COVID-19 khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk yang khususnya di wilayah DKI, masih cukup tinggi dan bisa dikatakan beresiko tinggi. Hal ini tentunya menjadi perhatian ataupun atensi kita bersama. Jangan sampai kita kemudian masyarakat terus tertular. Ini makanya dalam hal ini perlu ada pendisiplinan, kemudian penertiban
dan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Untuk pelaksanaan operasi justisi ini sesuai rencana ini akan dilakukan mulai besok juga, yaitu tanggal 14 September 2020 ini. Kemudian untuk sasaran-sasaran tentunya kami akan lebih tetap kami lakukan secara humanis, kemudian persuasif, tetapi dalam hal ini memang perlu ada suatu ketegasan kepada masyarakat. Kita semua kita tahu masyarakat juga merupakan korban COVID-19, tetapi ini langkah-langkah ini adalah langkah-langkah dalam rangka untuk intinya agar masyarakat ini tercegah dari penularan COVID-19. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengundang Pak Pangdam Jaya. Pak Pangdam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Terima kasih Bapak Gubernur, rekan-rekan media dan seluruh masyarakat DKI Jakarta. Pada dasarnya TNI siap membantu Polri dan pemerintah daerah dalam rangka penegakan PSBB yang akan ditetapkan besok di lingkungan DKI Jakarta. Kami mohon kepada seluruh masyarakat agar mengetahui, memahami, dan yang lebih penting adalah menyadari bahwa pemberlakuan ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Karena di bulan September ini sudah semakin meningkat kasus COVID-19, tentunya yang penting adalah kesadaran. Kami dari pihak TNI akan bekerja sama, akan melibatkan komunitas dari masyarakat. Besok kami akan melaksanakan apel di Kemayoran untuk bersama-sama kita bertanggung jawab agar penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta diharapkan semakin menurun setiap harinya. Dan tentunya kami dan pihak keamanan akan bertindak secara persuasif dan humanis, dan kami mohon seluruh masyarakat untuk memahami apa yang kami lakukan. Ketegasan diutamakan agar COVID-19 di wilayah DKI ini tidak semakin meningkat. Saya rasa ini saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pangdam. Saya mengundang Pak Kepala Kejaksaan Tinggi. Pak, silakan Pak Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, prinsip bahwa PSBB yang akan kita berlakukan 2 minggu ke depan, sebagaimana diatur dalam Pergub 88 2020, ini harus bisa berjalan efektif. Untuk itu tadi telah disampaikan oleh Pak Gubernur dan Pak Kapolda, Pak Pangdam, bahwa untuk efektifnya maka kita harus laksanakan
semua ketentuan-ketentuan itu apa adanya. Langkah pertama tentu kita persuasif. Kita akan persuasif, kita sepakati, kita kedepankan persuasif. Kita yakin bahwa masyarakat Jakarta tentu akan mewaspadai karena ini menyangkut jiwa. Kalaupun terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pergub 79 maupun Pergub 88, tadi kita akan lakukan operasi justisi, telah disampaikan oleh Pak Kapolda tadi. Dan denda baik itu denda maupun sanksi administrasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Ini akan kita laksanakan secara efektif. Kalaupun sampai pada tingkatan kejahatan, adanya kejahatan, misal dengan paksa mengambil jenazah COVID dan lain sebagainya, ya kita akan terapkan ketentuan undang-undang, baik itu undang-undang wabah penyakit menular, undang-undang kekarantinaan kesehatan, maupun undang-undang hukum pidana. Apabila kebijakan-kebijakan yang diambil, perintah-perintah pejabat yang berwenang dilanggar atau dilawan, maka kita akan kenakan sanksi pidana. Nah, untuk pelaksanaannya kita sudah sepakat tadi, Forkominda, kita akan upayakan bisa dilaksanakan secara tepat, bila perlu nanti sidang di tempat dengan melibatkan pengadilan. Demikian masukan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI yang telah mengumumkan tentang Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 88 tahun 2020 dalam rangka PSBB, dan Peraturan Gubernur ini muncul karena adanya perkembangan terkini dari penanganan kasus yang ada di DKI Jakarta, dan ini sudah melalui proses koordinasi dengan Satgas dan pemerintah pusat. Seperti kita ketahui bersama, dalam pengaturan PSBB ini selalu ada proses tahapan yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah prakondisi, yang kedua adalah timing, yang ketiga adalah prioritas, yang keempat adalah koordinasi pusat dan daerah, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta Satgas di pemerintah pusat dan Satgas di daerah, serta monitoring evaluasi. Dengan keadaan yang berkembang ini, maka dilakukan PSBB di DKI yang memang sebagai kelanjutan dari PSBB sebelumnya, dengan harapan kasusnya bisa terkendali dan penularan bisa dicegah, dan aktivitas ekonomi, sosial ekonomi, dan budaya bisa dijalankan dalam kapasitas yang terbatas. Dan untuk selanjutnya, ini bagian dari gas dan rem. Mekanismenya biasa saja, ini yang harus kita lalui sehingga terjadi keseimbangan dan masyarakat betul-betul bisa menjalani adaptasi kebiasaan baru. Demikian kami sampaikan. Pada prinsipnya pemerintah pusat selalu mendukung seluruh pemerintah daerah. Pada aspek ini adalah pemerintah DKI Jakarta agar semuanya dapat terkendali dengan baik dan kasusnya bisa menurun, dan keselamatan dari tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan juga bisa terjaga dengan baik. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Profesor Wiku yang saya hormati. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama jalani masa PSBB ini dengan sedisiplin-disiplinnya, dan perlu saya garis bawahi di sini bahwa terkait dengan kegiatan di luar ada ketentuan yang tadi belum saya sebutkan, bahwa ada pembatasan kerumunan tidak boleh lebih dari 5 orang. Jadi ini adalah bagian dari usaha kita sama-sama untuk mengurangi potensi penularan. Warga Jakarta yang saya cintai, kini semua dikerjakan demi keselamatan kita semua. Sudah lebih dari 1.300 orang di Jakarta yang wafat karena COVID. Kita tidak ingin lebih banyak lagi. Kita ingin menjaga keselamatan, kita ingin semua bisa melewati masa pandemi ini, tetap berkumpul bersama keluarga, tetap bekerja di rumah bersama di kantor dengan kolega, dan kita ingin agar kita makin solid sebagai masyarakat. Karena itu, mari sama-sama disiplin diri kita tingkatkan. Pesan yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak Kajati, juga tadi pesan dari juru bicara Satgas penanganan COVID, pesan dari kita semua, saya dan Pak Wagub, kita menginginkan agar masa pembatasan ini bisa segera selesai. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semua, warga Jakarta yang saya cintai, semua juga menginginkan itu. Tapi untuk bisa ke sana, dan insya Allah kita akan sampai di sana, mari kita sama-sama lewati ini dengan optimisme, dengan semangat bahwa menjaga diri dalam rangka melindungi sesama, melewati masa yang menantang ini, untuk insya Allah satu saat nanti ketika ini selesai, kita menjadi masyarakat kota yang lebih kuat, lebih solid. Tapi di masa ujian ini, kita jalani ujian ini dengan keteguhan, kedisiplinan. Dan insya Allah kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan kepada kita semua untuk menghadapi pandemi ini dengan kita diberi bekal. Dan Allah tidak memberikan kepada kita beban yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Karena itu kami yakin pertolongan Allah akan datang. Jalan-jalan dari Allah akan hadir. Tapi ini membutuhkan ikhtiar. Sambil kita berdoa, dalam setiap kegiatan ibadah kita, tambahkan doa untuk keselamatan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan doa agar wabah COVID-19 ini segera diangkat. Takdir itu akan menemui ikhtiar. Bagian kita berikhtiar, dan ikhtiarnya tidak bisa 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi harus semua kita berikhtiar dengan arah yang sama. Arahnya adalah memotong mata rantai penularan COVID-19. Kita kerjakan sama-sama, insya Allah Jakarta segera terbebas, dan masa PSBB jalani dengan disiplin. Ya mungkin ini terasa berat, ya mungkin ini terasa tidak nyaman, ya mungkin ini terasa membebani. Tapi kita jalani ini, insya Allah sesudah masa ini kita akan terasa lebih ringan, kita akan bisa melewati masa ini dengan baik, berkegiatan kembali dengan baik. Demikian penjelasan dari kami. Nanti detail peraturan Gubernur nomor 88 akan segera kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat bisa secara rinci melihat semua ketentuan yang ada dalam aturan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Jakarta dan merahmati seluruh warganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar total mulai hari Senin 14 September 2020 hingga 2 pekan ke depan. Sejumlah aturan terkait PSBB total kembali diberlakukan seperti di PSBB tahap awal. Di antaranya hanya ada 11 sektor perkantoran yang boleh tetap beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan. Kemudian industri seperti pendidikan, seluruh kawasan wisata dan kawasan hiburan, sarana olahraga, kegiatan pengumpulan massa, dan lain-lain ini tidak diperbolehkan atau ditutup. Perkantoran pemerintahan diperbolehkan dengan kapasitas 25% ASN bekerja di kantor. Kemudian pelayanan publik yang berkaitan dengan penegakan hukum masih diperbolehkan namun dengan pembatasan sosial atau dengan protokol kesehatan. Kemudian jika di salah satu dari kantor-kantor yang diperbolehkan untuk tetap buka, diketahui ada pegawai atau ada karyawan yang positif COVID-19, maka satu gedung diwajibkan untuk ditutup selama minimal 3 hari. Kemudian restoran hanya diperbolehkan buka untuk delivery dan juga take away. Tempat ibadah di sekitar pemukiman warga diperbolehkan kecuali yang berada di zona merah. Kemudian perkantoran swasta wajib mengatur mekanisme kerja dari rumah dan jika diperlukan ada karyawan yang ke kantor hanya diperbolehkan 25% dari kapasitas gedung. Kemudian untuk supermarket dan pasar kapasitas maksimal 50%, kapasitas kendaraan umum maksimal 50%, untuk kendaraan pribadi maksimal 2 orang per deret kursi kecuali memang mengangkut satu keluarga yang tinggal di satu domisili. Ganjil genap ditiadakan dan kemudian isolasi mandiri di dalam rumah atau di rumah pribadi tidak diperbolehkan karena berpotensi menularkan ke keluarga. Isolasi mandiri harus dilakukan di lokasi-lokasi yang telah ditunjuk. Dan sejauh ini terkait penindakan di masa PSBB ada 158.000 orang yang telah ditindak dengan denda yang telah mencapai 4 miliar rupiah. Baik, itu tadi ringkasan terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan memberlakukan PSBB total mulai 14 September hingga 2 pekan ke depan.